Yuk, kembali lagi bersama kami dengan Nganggur. Kali ini kita mau ngegerebek orang yang lagi buka puasa nih. Kita lagi di Markas Bromo, acara buka puasa bersama Metalhead Tangerang ya. Mari kita ikuti perjalanan kami dengan Nganggur. Oke. Bang, ini mah dari orang yang nemu. Iya. Gila, Mbak. Jauhan rumahnya. Kenyang tidur ntar. Puasa gua. Puasa? Alhamdulillah. Mari bentar. Ngomong. Ngomong nih, Mas. Selamat berbuka buat semuanya guys. Oke guys. Di kafe. Halo guys, Kembali lagi tutorial bikin teh manis asin buka puasa ini. Ya lu nggak puasa aja lu, belagu banget nih kita makan lu. Puasa gua setengah hari. Alasan aja lu Jay, parah. Oh bos lu no. Oh nih, makan dulu dah. Iya. Udah berapa kali nambah nih? Lama lagi nggak puasa ya? Puasa setengah hati kali nambah. Hancur dah. Halo. Nih, Mana kabarnya? Om, kabarnya Om. Baik. Dalam acara apa nih Om? Sore ya? Bukber buka bersama. Kalian reuni mungkin ya? Iya reuni nih. Banyak teman-teman biar pada awet muda. Betul. Ada Bang Nyomeng. Nyomeng ide dulu segini-segini aja. Acaranya Iya. Udah nggak mau suntik lagi. segitu aja neng ya. Iya ya. Megar lu, nama megar lu, marah lu. Acara bukber Ciledug Metalhead di tempatnya Om Bromo, Ujos. Udah datang, iya. Teh manis saya sekarang kita mah. Ini di acaranya Bijos Bromo ya. Acara Ciledug Metalhead. Oke, thank you bro. Sebenarnya bukan hanya untuk Ciledug aja, semua kawasan boleh ikut. Nah, yang punya namanya silaturahmi, nggak bisa dibedakan, bisa dibataskan. Ya silaturahmi Bijos nih. Iya. Makan. Sop daging. Keren. Ini namanya perbaikan gizi ya. Kebanyakan itu jatuh terbecek. Ini perbaikan gizi nih. Di rumah biasanya cuma makan teri doang. Ini sini ada. Jengkol ya. Waduh. Itu juga. Makan dulu. Iya lah, lu mau dipokor aja main, ngomong bantuin bubur main. Sambal pete lu. Gas aja. Dan lu bayar lagi. Makan ya. Makan aja dulu. Ya, mari makan semua kita. Ya, Yuk.
Kok nggak menyentuh, Win? Wah, salip salip. Salip penyalip hal yang biasa. Ini dibuat kerupuk di sini biar nggak basah. Nah, kerupuk sini nih. Iya. Ini mah kondangan. Mungkin sama yang kondangan kayak di rumah ini. Di makamnya terus kondangan. Belum aruf makan. Ada mau di sahur enggak? Menarik. Baik bang, let's go. Lama deh. Parah. Memang puasa paling banyak lagi. Kacau. Kalian sahur. Tahu aja lagi. Meng, jempol meng. Bengki meng. Kalau butuh tolong. Semangka. Makan pakai semangka nih. Lemon itu. Makan apa tadi dulu ya? Pakai ini. Oh, iya, biar kalian basah. Oh, langsung aja biarin lah. Kita makan-makan dah. Ya, Madang kita madang. Kamu aja. Telat. Wih, teringat nih, ketinggalan ya. Teriyaki. Makan yang banyak biar kalian sahur. Ya. Lu itu. Makan guys. Kita puasanya full hari ini. Asik. Kemarin Nora. Baru setengah hari. Ayo makan-makan kita makan. Lanjut. Ayo pernah nambah ya. Pernah Itu siapa? Sampai. Mau nyampe kita? Tadi ngecengin aja. Peng. sayang. Ngomong banyak. Saya mau ngomong doang. Enggak. Selewat nyampe di mana? Udah romantis gitu. Udah buat band ya. Mau saya rekod. Honda
Ini beda-beda. Halo bang. Ya, halo. Baik. Yoi. Nyomeng. Gimana nih kabarnya Propos bang? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu. Sekarang lagi sibuk apa bang? Gimana? Sekarang lagi sibuk apa Propos? Masih mendem aja sih. Masih bener bang? Masih mendem karena kan masih pandemi ya. Mau latihan juga males ya. Mau latihan males. Belum ada progres apa-apa berarti ya? Progres masih yang kemarin ya. Single terbaru single. ya. Apa tuh, Bang, single? belum terrealisasi nih. Buat rekamannya kapan, di mana? Cuman materi sih udah ada. Oh, materi udah ada. Tinggal direkam. Rencananya pengen direkam aja terus Untuk keluarin single. si label Air Tuhan ya? Air record sekarang. Oh, iya, Air Record. Iya. Air Tuhan nama-lama. Nama-lama. Iya. Sorry. Nama sekarang lebih simpel aja Air. Udah ada plan buat ngerilis-rilis band gitu atau gimana? Rilis untuk sementara hanya bocoran ya. Hanya bocoran, belum deal. Kita punya band thrash metal legend. Itu dari Metal Clinic 3 generator. Oh, Metal Clinic Cuman belum deal. Rencana rilis tahun-tahun ini atau Ya 2000 habis pandemi lah. habis pandemi lah ya? Nunggu ekonomi normal. Iya. Ini nunggu bos dulu nih. Kantong normal ya. Nunggu bos nyairin. Kemarin terakhir dari Air Record rilis apa bang? Terakhir Kalau nggak salah rilis kaos ini ya? Sotis ya? iya, Sotis terakhir itu rilisan ulang. Reissue ya? Resu Sotis terus. Cover album kalau nggak salah bang? Iya, cover album pertama. Mantap. Apa lagi ya? Cover album pertama. Terus kemungkinan masih ya merchandise aja lah. Tinggal saja ya selama ini. Kalau buat CD paling baru yang tadi ya? Ya terakhir Sotis. Oh, terakhir Sotis. Sotis, di belakangnya ada Libris, Soulsick. Ya kebanyakan black metal sih. Black metal ya? Ya black metal karena emang kita di jalur linknya black metal gitu. Tapi kalau buat event nih gimana nih? Biasanya kan Air Record tuh selalu buat event. Itu udah ada rencana lagi atau? Nggak ada. Paling kita ngelesain yang kemarin ya, yang IBM tuh yang di Bulungan belum terrealisasi karena masih apa tuh pandemi ya, izin belum turun. Masih agak susah buat event ya? Iya. Oke, pesan-pesannya ada bang buat Metalhead nih. Pesen-pesennya simpel sih ya. Yang tua menghargai yang muda menghargai yang tua. Kita saling menghargai bang ya. Itu jadi jangan lupakan sejarah lah. Oke, Itu aja saling support. Oke, itu aja bang. Thank you bang. Halo bang. Halo. Gimana kabar? Sehat bang? Baik. Selamat berbuka puasa ya. Mantap, selamat berbuka puasa. Kenapa kak? Kenalin dong bang, nama siapa? Nama gue Rian Bucek. Nama labelnya Klinik Bucek. Oh, Klinik Bucek ya. Dari Jakarta bang ya? Dari Jakarta. Oke. Buat nih, gue mau nanya ya, buat Klinik Bucek sendiri lebih aktif tuh di apa sih bang? Di event atau di produksi CD atau rilis-rilis merchandise gitu? Di event organizer juga iya, di label juga iya. Kemarin kan habis kompilasi tuh selesai. Terakhir Selfish. Itu kok kompilasi apa? Kompilasi metal. Oh metal. Untuk Algenre. Oh Algenre ya. Berapa band bang dari kompilasi? Ada yang mentok 22 band. Oh 22 band. 22 band. Itu terakhir yang kelima kalau nggak salah. Oh gitu. Ya itu yang Selfish liris. Untuk band-bandnya kira-kira dari mana aja bang? Luar Jakarta nggak ada, kayaknya Jakarta semua deh. Oh Jakarta semua ya? Jakarta semua, yang kita domisili Jakarta dulu. Oh gitu. Kalau Berarti luar nanti berikutnya deh. next ya berarti. Untuk
per band berarti per lagu nih, satu lagu. Satu lagu. Kadang kalau yang band-band lama dia mau naikin nama dia lagu lama nggak apa-apa. Yang penting yang udah dia pernah rilis lah. Kalau yang belum dirilis kita nggak berani kan enak juga sama label. Tapi untuk di era-era kayak gini jualan CD kompilasi ada bedanya nggak sama dulu? Kalau CD kompilasi kita nggak jual. Oh nggak jual? Paling buat support kan, buat promo dia. Kita nggak jual. Kalau yang Berarti memang dikasih ke si band aja gitu? ya kayak buat acara-acara, buat door prize. Oh. Kalau untuk sekarang ini sih kayaknya kita lagi sibuk ke IO. Oh buat itu. Ya, kerja bareng sama Brandra. Kalau buat event sendiri ini lagi ada progres nggak atau rencana yang dekat-dekat ini event apa nih kira-kira? Kalau habis lebaran sih insya Allah nih launching EP Hammered. Oh launchingnya siapa? Hammered. Oh Hammered. Ya, Jakarta Hardcore tuh. Ya, hardcore ya? Iya, apa Green Gore ya? Gore. Itu dari mana bang? Jakarta, band Jakarta, yes. Itu pasukannya si Oge deh. Si Oge, si Dede, siapa lagi, si Pak Prisa, si Amir sama si Basisa. Drummernya si itu. Mawar lah. Ya, si itu Pride Pedal, drummer Pride Pedal. Nah, rencana kapan tuh bang? Rencana 5 Juni. Oh 5 Juni ya? 5 Juni. Di ini? Di Brotherhood. Ya, Oh, di Batam Besi ya? di Jembatan Besi, belakang City. Oh, belakang Season City. Oke. Paling lanjutnya nanti habis Juni tanggal 5 terus tanggal 6 Juli deh, 5 Juli apa 6 Juli tuh. 6 Juli ya? Itu Royal Tropez. Royal Tropez. Oh Royal Tropez. Itu nyambung yang acara yang dulu. Oh yang dulu itu? Ya dulu udah pernah, cuman terbuka. Berarti ini yang volume keduanya gitu Dua. ya? Cuman yang terbuka itu kan atas nama Santunan. Oh, Jadinya terbuka, lapangan lah. Banyak juga sih jametnya. mantap banyak lah. Iya lumayan sih. Nah untuk band-bandnya apa aja nih bang di yang launching Hammerhead ini? Yang langsung kemarin sih banyak sih, banyak. Itu luar kota itu banyak. Kota ada ya? Ada. Oh genre juga bang? Algente deh, bebas lah. Bebas ya? Soalnya dia launching EP. Nah buat Klinik Buce nih kedepannya lagi mau rilis apa nih? CD kompilasi atau band atau gimana? Udah lah, kita tetap support aja lah. Tetap support ya? Ya support aja buat band-band yang beranjak dewasa gitu. Jadi yang nggak junior nggak senior kita gabung aja lah, bersatu lah. Support. Benar. Oke deh, kasih pesan-pesan bang buat metalhead nih, buat jamet-jamet atau buat teman-teman metal lainnya yang Ya saling menghargai aja lah. saling menghargai ya? Ya saling membantu, saling yang promo-promo kita bantu gitu aja lah. Tapi untuk yang bulan Juli tanggal 25 kan ada itu Apa tuh? Blue Dirty. Oh Blood Dirty ya? Ya dia ngadain yang Blue Dirty Fest. Di mana tuh bang kira-kira? Brotherhood Sound juga. Oh Brotherhood juga ya? Jadi memang lagi ngaktifin di situ juga ya? Iya, itu 22 band atau 20 band? Oh banyak juga ya? Iya, sekitar 12 band. Oh 12 band. Oke. Ini ownernya Ini si bos nih. Blue Dirty. Bandnya slamming semua nih? Apa campur? Ya, slamming maunya owner slamming. Jadi kita ambil slamming. Slamming-slammingan. Tapi ada yang metalcore-nya ada sih. Kayak Kumahaing itu Nothing Struggle tuh metalcore. Tapi rame kali bang ya nanti ya? Alhamdulillah sih lah, kita kan namanya di bidang IO ya kerjasama sama band-band sama Jamet biar saling support aja, biar mereka maju lah untuk depannya. Jadi memang pendekatan tuh butuh ya bang ya? Butuh banget banget ya? butuh banget, harus tuh Harus ya? berbaur. Iya, sosialisasi gitu. Oke deh bang, mungkin itu aja interviewnya buat Klinik Buce nih. Thank you ya bang ya. Ya. Sukses terus. Thank you. Oke, halo. Kenalin dong om, namanya siapa nih? Oh, nama saya Rockmore. Rockmore nama saya. Nah, Ini apa om? Di promo itu main apa om? gitar, vokal, Yang pakai tambang itu om ya? kali. Ya, nama saya Pejos di Bromo sebagai drummer. Oh sebagai drummer. Ini gitarisnya. Wah ini kita nih. ini band baru nih, Animor nih. Ada Titisan. Nusa ya? Iya.
Nah, ini hari ini tuh dalam kegiatan apa nih? Ada kumpul-kumpul Ini buka bersama, metalhead, silaturahmi, jadi mempererat. Kita kan udah lama nggak kumpul-kumpul nih, nggak ada acara. Jadi di sini enak nih, bulannya bulan baik, jadi ketemunya baik, gitu. Ini Om, Bromo sekarang ini lagi progres apa nih? Bromo sih lagi bikin-bikin lagu aja, cuma lagi ada produk baru aja nih, Animor nih. Oh ada Animor ya. Kenalin dong kalau Ya, tuh. namanya siapa nih? Mas? Bima Sakti Animor. Itu ngomong dong deh, aduh. Nama Sakti Animor. Tapi ada rencana untuk album baru lagi? Rencana ada, tinggal nunggu masanya aja, cari pas keluarnya. Kan kudu harus pas timingnya. Untuk konsep lebih beda atau tetap thrash metal? Konsep tetap thrash metal, mungkin lebih ngebut kali. Lebih ngebut. Lagi cari sound-sound yang enak aja. Yang pas yang modern. Modern ya? Iya. Bromo tuh dari tahun berapa sih Om? Bromonya baru ganti nama dari Makam kali gua. Itu mah ganti nama 95 dari Nah, Makam. tadinya Makam namanya. Iya, sebelumnya Murakas kan gue bikin itu. Tapi jadi thrash metal. Oh jadinya thrash metal ya? Tetap thrash metal. Kan ganti nama cari hoki. Akhirnya di tahun 95 Ya karena kebentuk dapat album aja, jadi gua gak ganti-ganti lagi. Ya kan Metal Clinic 6 ada juga kan, Bromo. Iya. Screaming in the Dead juga ada. Nah untuk diskografinya tuh Om di tahun berapa aja Bromo rilis CD atau kaset gitu? Kompilasi pertama Screaming in the Dead 2000 berapa ya? 2001 ya? 2001. Metal Clinic 6 2002an ya? Album pertama 2004. Masuk lagi kompilasi Extreme Metal Jangan Ambil Nyawaku 2006. Tapi yang di album saya juga banyak yang dikompilasin juga sih, itu ada di banyak juga di WLD Record juga ada banyak sih, cuman di rumah sih lupa saya taruh di lemari aja sih. Lemari semua. Tapi masih sering dikulik-kulik atau didengerin gitu Om? Iya, masih dengerin. Tapi latihan-latihan masih tetap aktif Om ya? Latihan aktif di rumah, kan ada pandemi sekarang. Oh berarti di rumah aja Di ya? rumah aja sih. Masing-masing. Masing-masing. Nah untuk apa ya? Terakhir bro, rilisan dari Bromo tuh apa? Rilisan kaset kan Kaset ya? Di tahun? 2004. Oh 2004. Iya itu album pertamanya. Yang Jangan Ambil Nyawaku tuh 2006 Extreme Metal ya. Itu CD ya, CD. CD ya? Kaset juga ada kayak produksinya deh. Berapa lagu tuh dari? Satu dia. Oh, satu lagu Kalau Extreme single Metal ya? kan kompilasi. Oh kompilasi. Jadi sambungan dari album kan. Albumnya 2004. Oke deh Om, pesen-pesen dong buat metalhead sekarang nih. Pesan-pesannya biar pada akur. Ya kan enak kan, main musik itu gampang, simple. Biar awet mudanya gampang, jadi sama juga olahraga. Jadi melalui musik ya kita jadi kenal satu sama lain. Awalnya nggak kenal sama si A, si B, jadi kenal ke kanan ke kiri enak. Gitu ya sih, ya pertahanin aja lah di jalur kita. Biar anak cucu terus deh. Terus ada ya. Nah, Buat Omnya deh, mungkin ada pesan-pesan. Buat saya sih ya, kita agak silaturahmi aja supaya apa, kita jangan berpetak-petak lagi ya. Namanya underground ya udah satu. produk baru. Nggak ada namanya death metal, thrash metal, black metal ya, pokoknya kita sama semua. Dia nggak tahu besok udah rilis, dia nggak tahu. Oke mungkin itu aja Om ya, thank you ya buat interviewnya. Halo, kenalin dong namanya siapa? Mas Sakti Animor. Wah, ini satu band nih. Iya, Nah bandnya apa tadi? Animor. iya, Buat genrenya apa? Thrash metal juga. iya. Udah ada album gitu atau? Ini kompilasi pertamanya nih Animor tuh. Wih. Pas itu yang nomor pertama tuh. Ada kan? Oh iya. Baru mau launching. Mantap. Apa tuh judulnya? Perkawinan Perkawinan gelap.
Nah itu udah lagu pertama tuh ya. Ini logonya nih. Iya. Wis mantap. Wah. Oke. Logonya keren. Udah ada berapa lagunya? Lagu udah siap sih, kita lagi kompilasi dulu nih, baru ngeluarin album. Jadi biar dikenal orang dulu, Iya, gitu. Bucek ketawa, bucek. Oke dah. Iya. Ada salam-salam nggak buat Salam dong, salam dong. Buat teman-teman gitu. Metalhead Buat teman metalhead gitu ya. Itu salam buat teman-teman gitu. teman-teman Itu situ. ya ngomongnya Iya, buat teman-teman. teman Main musik musik biar pada pada damai, main ya kan? Ya salam metal nih. Oke. Maluan orangnya. Oke, duluan. Thank you. Saya mau siap. Oke, sip, Bang. Kita yang terakhir. Ketemu lagi dengan kami dengan Anggur. Gua Jai Valis. Gua Iqbal Makaryansyah. Dengan Anggur, mari kita nganggur. Nganggur. Oke, kali ini kita lagi bersama salah satu personilnya Bromo nih. Mungkin motornya juga atau ketua Pendiri ya? pendirinya lah. Leader lah ya. Leader lah. Vokalis Bang. Vokalis. Sama gitar nggak? Iya, selama belum putus lehernya. Oke. Nah, iya. Bromo kan yang gua tahu aksi panggungnya kan sering pakai Tali ya? apa namanya kayak mumi lah ya. Iya. Itu sejak tahun kapan sih Bang? Ya apanya nih? Udah pakai aksi panggung pakai musik kan beda dari yang lain. Pada zaman itu kan orang makan buru gagar, makan kelinci kan zaman gua sekolah tuh udah lihat tuh. Lu inspirasinya dari mana sih pakai itu? Dan mulai dari kapan? Yang Patu pakai mumi itu kan sebelum album ya. Ya sebelum album itu berkaitan sama sebetulnya yang gue pakai itu kafan. Oh, kain kafan. Iya, itu kafan itu kan Di robek-robek berarti. kafan itu kan iya. Jadi kita sih sebetulnya pengen inspirasinya gini. Jadi kemanapun kita pergi emang dipakai kafan kan ya. Itu kan kafan ukuran buat orang meninggal kan ukurannya berapa 2 meter ya. Nah jadi gitu, kenapa gue tutup gitu? Jadi gue pengen misahin kehidupan real nyata gue sama di panggung gue. Panggung gitu. Iya, kenapa gue bilang? Jadi gue pengen tuh orang nggak sekonyong-konyong. Takutnya gini, ada orang ya karena kenal kita jadi suka sama Bromo, Iya. karena kenal kita jadi benci sama Bromo kan. Gue pengen ambil yang netral. Jadi di panggung itulah gue tutup muka, ya kan, tanpa syarat kan ya. Lu emang demen pure sama Bromo, lu benci pure sama Bromo gitu. Bukan karena kenal kita atau kita. Iya kan ada banyak orang karena kenal jadi gak enak. Jadi aku demen sama lu padahal di belakangnya enggak. Tapi memang banyak orang-orang terdekat misalnya kayak kita nih. Banyak orang kita di panggung akrab nih waktu saya pakai mumi, tapi ketemu gini nggak kenal. Enak gitu malah. Itu sukses banget tuh. Nah, ketika 2004 kita mau album, banyak anak-anak metalhead bilang, "Umur kasihan deh lu punya album tapi muka lu nggak ada yang kenal." Iya kan? Habis gue bingung. Pertama gue bikin Murakes, terus Makam, terus gue pengen nutup diri aja deh kalau gue bilang gitu. Nah udah gitu banyak yang bilang akhirnya dibukalah di launchingnya di Bulungan tuh, tapi masih separoh. Jadi si mumi gue buka jatuhnya ke badan, di situ tuh momen gue baru buka. Nah, kalau untuk tali kan gue pengen lebih menghayati penjiwaannya saat gue ngerasain gue saat bunuh diri emang sakitnya begitu. Sakitnya kayak gitu. Itu beneran ditarik. Iya. Jadi emang ada lagu yang Lorong Hitam Kehidupan yang nggak bisa dimainin. Waktu itu kan waktu ke rumah sakit juga si Danang Tengkorak yang bantu gue juga kan. Gue juga masukin ruang jenazah ternyata dibalikin lagi masih hidup.
Itu doang tuh lagunya karena terlalu ekstrim. Iya, terlalu ekstrim. Jadi memang totalitas banget ya Mas. Iya. Memang sih bikin lagu enak kan kisah nyata. Nah, kenapa disebut enak? Karena penghayatannya dapet bro. Gitu. Cuman kan kalau sebetulnya dilarang juga, makanya gua pas bunuh diri gue bilang kematian tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Tapi gue takut kesalahan. Ntar orang pada bunuh diri gitu kan, jadi nggak enak. Nah untuk album nih, setahu gue baru satu ya yang dirilis sama Sebelah Kami Record ya. Iya. Memang kalau album bukan yang nggak ada kedua, bukan nggak ada ketiga, bukan nggak ada keempat. Ternyata perjalanannya di album pertama pun kayaknya kayak belum hatam. Jadi tiap gua manggung orang masih demen. Besok manggung lagi orang masih demen. Besok lagi orang masih demen. Jadi ternyata generasi dari 2004 gua launchingin tuh album ternyata masih pada demen. Jadi ibaratnya kayak kue, ketika dia belum basi gua nggak akan ngasih produk baru. Karena ketika gua kasih produk baru nanti akan hilang rasanya gitu, karena bukannya nggak ada, kalau 2, 3, 4 udah disiapin. Makanya kan gue bikin proyek baru yang Animor ini, mungkin si Bima udah tahu ke album 5 dia nih. Makanya kalau gue meninggal nanti suatu saat mungkin albumnya diterusin sama si Bima ini karena dia udah siap ke album kelima, semua gitar-gitarnya udah dikelotokin sama dia gitu. Jadi kan bukannya kita nggak tahu namanya umur ya, Betul. ya kan namanya kan pesannya gitu. Jadi kalau memang nanti kita udah nggak ada umur, nanti dipertanyakan tanggung jawabnya ke si Bima karena albumnya sampai kelima tuh dia udah siap. Ya Bim ya. Jadi rahasianya di tangan dia nih. Banget. Yang kenceng mainnya. Apa luka terus jarinya tuh? Coba tunjukin dong. Jarinya mana dong? Emang anaknya pemalu, tapi di panggung boleh lah. Boleh. Dulu pernah lihat Om sekali ya ikut panggung Bromo ya. Untuk album itu prosesnya dulu gimana sih Om? Zaman dulu kan mungkin nggak secanggih sekarang ya. Waktu album itu kalau latihan kan sekarang masih latihan kan mungkin kan? Iya. Maksudnya susahan zaman dulu apa gimana sih? kalau zaman dulu mau bikin album juga kayaknya bingung. Jadi bingung. Kendalanya apa aja tuh zaman dulu? Kendalanya terus terang kalau orang zaman dulu duit ya. Duit. Nggak punya duit, ya kan ya? Iya betul. Beli kaset aja dulu udah 2.500. Duit nggak punya kalau zaman dulu, namanya orang zaman dulu. Jadi berarti zaman dulu ya teknologi memang analog sih ya. Analog. Kita rekaman di album itu kan analog. Masih analog itu waktu yang kaset. Pita itu. Bisa. Jadi kan kalau tracknya salah kan ngulang. Iya emang. Belum suara drama itu bikin lama. Kalau sekarang kan copy paste-nya enak di gitar. Ya kan dia dulu kan 4 rangkap. Jadi gitar itu udah benar, kita harus tiban lagi. Kalau sekarang kan track sekali udah jadi, udah enak. Bahasa ya. Hasilnya juga udah bener gimana gitu. Nah itu pertama kali rekaman tuh di tahun berapa Om? Proses rekaman album itu dari 2001 udah rekaman. 2001 ya? Cuma pas mau, saya bilang itu yang pas mau keluarin itu nyari momen yang pas. Dari momennya betul. Iya. Terus akhirnya kan milih 11 April Record, kenapa tuh? Apa teman sendiri sama Om Bat? Udah temenan sama Bang Om Bat? Sebenarnya Tengkorak itu gue kenalnya di lapangan. Walaupun rumahnya berdekatan. Iya. Jadi karena kita mainnya di luar semua ya ternyata rumah lu di situ gitu. Ya cuma kita nggak tahu, mungkin kalau namanya orang industri kan ngelihat ya. Mungkin kalau namanya industri ikut Metal Clinic karena juga kan nggak diaku juga karena kita sampai ketemu produser kan siapa lu udah berapa lama manggung, lu bisa ngelakuin gua nggak gitu kan. Pedih juga. Zaman dulu ya. Apalagi kan, nah sebetulnya bukannya kita terpilih, mungkin Tuhan yang memilih saya hubungan sama dia. Jadi kerjasama kan Tuhan kan atas izin Tuhan kan gitu kan. Kenalnya sama personil lain dulu apa langsung sama Om Bat? Tadi kan ceritanya kan udah kenal sama Danang kan? Danang itu pada rumah deket, cuma kenalnya emang di panggung ya. Di lapangan berarti ya? Iya di lapangan semuanya. Danang jadi kenalnya barengan aja sih. Mereka juga enak kan. Zaman dulu juga ada
di bola pasir tuh di Senayan ya suka main tuh. Itu kan anak-anak metalhead suka main bola pasir juga di Senayan. Terus dari zaman di apa sih sering ke aja sama Bembeng almarhum tuh dia mau lihat ke pondok apa sih Kelapa tuh yang di Jakarta Timur tuh Master. Nah, untuk rekaman pada saat itu 2001 di mana? Studio apa? Magenta. Oh, Magenta. Cuma zaman dulu Magenta maka kan banyak kiblat teka kan. Kita ke Magenta. Magenta tuh Magenta di Pondok Pinang. Oh, Pondok Pinang. Iya. Biasa sih kan di situ ada tempatnya si 11 April Record juga kan. Oh, udah berapa lama tuh untuk ngerjain album itu? Prosesnya dulu. Kalau proses lagu sih emang dari 2001, keluarnya di 2004 album gua tendang kompilasi 2002. Oh, berarti 3 tahun ya buat proses. Iya, jadi penting-pentingnya kan dikompilasi dulu. Spring of the Dead kan di 2001. Kalau nggak salah itu ada sih cuma kan lupa gitu. Oh, jadi sebelum album tuh udah ngeluarin Kompilasi dulu. kompilasi ya? Iya, kompilasi 2 kali baru album. Baru album. Nah, kita ngenalin band kita dulu. Karena kan kalau lagu sebetulnya lagu yang dijagoin itu kalau judul album itu habis perkara. Habis perkara sebetulnya, tapi kan orang kan yang bunuh diri sesimpel itu juga tahu kan. iya. Karena mungkin memang di lagu bunuh diri itu yang bikin bedanya pas aksi panggungnya kan. Iya, karena kan pesan kita gini sih, kita emang kalau membuat sebuah atraksi panggung atau band gitu ya, yang buat bikin orang itu, oh yang ini ya, jadi punya ciri. Banyak orang juga yang menyemong ngapain sih ditarik-tarik kayak kambing. Cuman ngapain juga, gue juga nggak mau kayak gitu. Cuman ketika kita merasakan sakitnya ditarik itu semakin enak. Jadi penghayatannya semakin enak bro. Gitu. Kalau beda kalau kita bikin lagu rekayasa, kita ngomong misalnya, iya ada setan serem, tapi kita nggak pernah ketemu setan, nggak enak. Terus patah hati, tapi belum pernah patah hati, nggak enak juga. Ya kan, nikmatin cinta belum pernah bercinta juga nggak enak. Jadi bikin lagu itu lebih enak sesuai apa yang kita alamin atau rasain. Iya. Jadi lagu gue itu satu lagu tentang pengalaman gue pribadi atau orang terdekat. Terdekat. Untuk Bromo kan gua lihat udah jarang manggung kan? Sering. Sebelum pandemi ini. Oh nggak ada. Pandemi terakhir akhir-akhir ini kan gua lihat jarang banget apa? Iya. Emang nggak mau manggung apa gimana? Oh iya, jadi gini Pak. Nah, jadi kenapa jadi gue takutnya gini ya. Kan itu kan di pamflet pasti kan di flyer terbang ke Facebook. Betul. Kita nggak tahu siapa lawan, kita nggak sanggup tahu teman. Banyak orang yang istilah kata sesuatu nggak masalah jadi masalah. Ini kerumunan nih, ini gini-gini gitu loh. Kalau misalnya gue bilang gue nggak mau ikut, akhirnya kan panitianya jadi nggak jadi. Ya kan, karena kan kalau misalnya gue jadi, ya gue sih nggak ada masalah, gue diundang. Tapi panitianya akan jadi korban. Tapi habis pandemi kalau udah selesai ada panggung-panggung diundang mau nih Bromo nih. Oh ya, siap saya. Jadi gini, kalau si Bromo tuh simpel ya. Banyak orang yang bilang si Bromo suka banting harga. Enggak, kalau gue tuh gini. Banyak orang yang bilang, abang enak juga ya bang ya. Kalau gue sih gini, kalau emang situ gue kehadiran Bromo itu bisa membuat bahagia orang, ayo, gue coba pengen nunjukin gitu yang, ayo jangan kayak naik bajai kan gitu, tawar. Kalau kita, ayo kita kondisiin deh, ongkos gue berapa ke sono. Kan tahu sendiri kan. Iya. Maksudnya bikin event juga nggak jarang yang untung juga. Iya. Jarang juga bang. Ya karena dibilang rugi, dibilang untung itu salahnya satu, momennya ya. Ketika momen kayak gini di pandemi kita ngadain acara nggak ada yang datang. Iya. Sepi. Jadi momen itu makanya kenapa gue thrash metal kan banyak, thrash metal bukan gue juga kan. Iya. Ada si O, si B, si C, banyak yang iya. Kenapa ada band gue yang tapi dia nggak ngeluarin album? Mungkin dia ngeliat gue bukan nggak bisa bikin album, kata thrash metal yang sebelah ya. Gue mampu. Cuman gue lagi mungkin dia lihat lagi posisi momennya. Yakin gue, dia juga punya dana, dia juga punya segalanya. Gue yakin apa dia ngeliat momen nih. Tahan dulu berarti. Iya, ketika dia salah, momen udah. Ya betul. Jadi memang penting ya buat lihat momen tuh ya buat. Momen. Sebenarnya kayak aliran juga kan, makanya sih gue pengen pesannya
semua aliran gabung lah kayak zaman dulu, metal dan metal. Kalau sekarang memang Kalau hardcore sama metal sekali ribut sekarang. Zaman Iya. dulu kan grang, punk, kan nyampur sama kita. satu. Tapi kadang dalam rangka seperti ini bukan bersama gini kan semuanya yang jauh jadi ketemu. Betul loh. Jadi gitu kan. Jadi kalau pengalaman saya. Ya kan, kalau bisa sih old school aja mainnya, jadi death metal murni death metal murni old school aja. Ketika kita gabung-gabung, nanti anak cucu kita akan bingung, ya kan, nanti juga takutnya ada orang main heavy metal tapi death metal, melodinya panjang banget, lama-lama kan gitu kan ya. Jadi kenapa gitu, jadi harus diingat mendingan di old schoolnya aja. Ketika kita gabungin jadi death metal apa, thrash metal apa, nanti jatuhnya jadi mendayu-dayu. Jadi ntar anak cucu bingung, nanti aku akan bingung ketika anak cucu bilang oh jadi nggak enak nih kan ya. Akhirnya lama-lama komunitas kita hilang. Peminatnya makin Sama kalau bikin acara digabungin aja lah, jangan di kotak-kotak alirannya kan. Jadi nanti kan Kalau jadi sekarang memang iya slamming, pure slamming. Ini dia ketuanya yang biar kerok ya. jadi nanti takutnya penyampaian kita ke bawahnya nggak nyampe, ya kan? Dia bilang kan papa itu aliran ini ya, padahal aliran bukan metal. Padahal rootsnya tuh Kayak gitu, makanya kalau di old school kan enak. Ketika kereta itu melincir ya udah aura-aura nanti. berarti intinya tetap membudidayakan apa yang udah ada. Iya, jadi enak kan kalau di simpang siurnya kayak sejarah ntar belang bontang. Iya. Makanya kalau ditanya, berapa sebelumnya mau anak baru? Bener kalau gue buka ke itu lagi, gua sebelumnya makan, memang gua di bloknya nih waktu umur baru apa namanya? Ya kan, alhamdulillah kan saya nggak dikasih uban. Ya kan ya gitu kan ya, iya kan ya. Emang gua kan baru mulai kan dari 89 tuh di Morakesnya. Oh, di Morakes. Iya, gua baru sampai SK Talent, gua live di Radio SK Suara Kejayaan. Gua pikir kurang mantap juga lah, berarti lagi nama di makam. Akhirnya tuh ada acara namanya Rock and Rhythm di Wastor, di Master FM. Gua bilang belum puas, gua nggak punya album ya kan ya. Orang bilang apalah arti sebuah nama, tapi sebuah nama itu sangat berarti. Sangat berat ya, membawa kehokian. Nah, itu pesan gua. Tapi intinya tetap di jalur old schoolnya aja. Iya. Biar nggak hilang identitas. Gitu doang. Jadi biar masa yang datang tuh nggak bingung ya. Iya, nggak bingung. Takutnya nanti ketukar-tukar, thrash metal dibilang black metal, iya. mentang-mentang screen vokal kan gitu. Kayak Petra. Nah, Kayak slamming aja, slamming mau ngakuinnya slamming aja, padahal kan death metal. iya. Makanya kan saya bilang sebetulnya kalau bisa kita bikin musik ini sesuai kemampuan kita. Betul. Ya kan kalau gue nama ya ada sempreng kan. Dulu juga pakai suara bro, di hati gue kurang enak. Jadi gue kata gitu kan. Jadi semprengnya dapat ya kan. Ya kan ya kan. Jadi kalau emang yang bisa main thrash metal bermainlah thrash metal. Kalau bisa death metal. Semua aliran metal, apalagi yang bukan aliran metal saya juga suka. Cuma kalau semua bagus, yang penting main baik. Iya, intinya gini aja sih, gimana caranya main musik itu orang bisa terhibur. Jadi kita nggak egois. Mau musiknya mau kenceng ngebut kayak apa, yang penting orang nikmat. Orang nikmat bener ya. Iya, istilahnya orang bisa goyang. Kalau udah ada orang goyang berarti orang udah nikmat. Tapi kalau orang nggak goyang, oh berarti Musik kita nggak kesel, layak kita dinikmatin. nggak layak, bener ya. Jadi bukannya saya nggak mau main death metal, bukan saya nggak mau main yang black metal, memang saya judulnya mainnya itu. Jadi ya Bromo itu, tapi kata orang bilang oh itu thrash metal. Oh ternyata karena chordnya thrash metal. Banyak kan kenapa nggak ngikutin dia lagi nge-booming, slamming atau gini? Ya enggak, kita di jalurnya temenan aja, malah slamming death metal, temenan aja kan gitu. Saya di acara death metal aja main kemarin. Iya kan, masa dilarang sih, ya kan? Banyak juga gitu yang disebut pembunuhan karakter bro. Ya kan, gue ini orangnya banyak juga gini, jangankan diundang ya, kita minta main aja pernah ditolak. Kaget gak lu? Ibaratnya pas ditolak gue bingung, emang kenapa gue ditolak? Nih gue bilang gini kan ya, gini bro, udah penuh nih slotnya, dalam hati gua. Oh gitu, kenapa? Gue cuma pengen tahu ke generasi yang ini ya thrash metal ini gitu, takutnya kan ya. Jadi kan anak-anak kecil bingung, ini thrash metal ya kayak apa sih kan gitu kan ya. Jadi yang disebut pembunuhan karakter itu sampai terkadang gitu.
Padahal kalau gue lu mau main nggak? Itu di mana? Tapi kalau di luar kota mungkin kita logika. Jadi sebut ya trans kota kali kalau lu jemput gua kemarin kan gitu, karena kan pakai bensin gitu dong. Ya kalau si Bromo sih nggak pernah bilang untuk gua minta tarif sekian, nggak pernah. Cuma kita berlogika aja kalau misalnya gua kesini ya ongkosnya bensin berapa, diukur aja. Pokoknya kan kalau orang kan mungkin ya kita nggak tahu persepsi orang, merasa baru naik atau bagaimana, udah gimana kalau lu nggak mau ya udah gua nggak mau. Jadi kalau gua ini maunya ketika panitia itu butuh, ayo nih kita sosialisasi gimana nih solusinya supaya Bromo bisa main, gimana nih caranya. Nah, jadi gua nggak ngeberatin lu nggak berarti kayak gua kompilasi yang tadi kan judulnya sama-sama Tekken Gip aja, jadi animonya naik, ya kan ya, mobilisasinya naik kan gitu, bantu-bantu aja kan. Iya, gitu sih pesan dari gua, tetap kompak aja lah, ya kan, tidak kenal maka tak sayang, gua, iya, gitu aja sih. Oke dah guys, mungkin ini aja sesi interview bersama Om Amor ya. Rockmore, Om Dari lahir namanya Rockmore. Om, keren Amor. Bersama Om Rockmore dari Bromo ya kan, salah satu legend lah dari Tangerang nih, mantap. Sampai jumpa di video berikutnya dari Denganggur. Dah, see you. Dah, gitu aja.